Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rekreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman sini juga sudah ataupun pernah berpikir nggak terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang terkadang tidak masuk akal dan terkadang eh, dua belah sisi yang sangat berbeda. Yang dimana ketika pemerintah membuat suatu kebijakan terkait mobil dinas ataupun pembaruan mobil dinas itu sangat cepat sekali, sangat cepat terrealisasi. Akan tetapi apabila pemerintah membuat kebijakan mengenai pembaruan jalan ataupun perawatan jalan ataupun pembuatan jalan ataupun pengaspalan jalan, semenisasi dan lain-lain itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan lain-lain. Dan mereka juga berasal itu harus melihat terkait sesuai anggaran dan lain-lain. Ya begitulah Indonesia teman-teman. Yang sangat menyedihkan yang dimana pemerintah Indonesia ataupun pemerintah ataupun lembaga negara itu lebih mementingkan terkait gengsinya, terkait ya lembaganya, tetapi mereka lupa bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, di mana mereka memegang kebijakan, mereka yang memegang terkait dana-dana pajak kita yang telah kita bayarkan ke negara Indonesia, akan tetapi ya mereka malah membuatnya pajak kita tidak kembali kepada kita. Ya baru-baru ini ada sebuah daerah gitu ya, yang dimana daerah tersebut itu pemerintah daerahnya membuat suatu kebijakan yaitu membeli mobil listrik untuk mobil dinasnya dengan dalih sebagai ya peduli lingkungan, sebagai hemat energi ataupun energi hijau. Itu berkitar miliaran rupiah mobil listrik. Akan tetapi ketimpangan di balik semua itu daerah-daerah terpencil masih banyak jalan yang rusak, masih banyak jalan yang berlubang, masih banyak jalan yang belum diaspal, masih banyak jalan yang rusak sehingga hal itu membuat mobilisasi masyarakat terganggu serta banyaknya tingkat kecelakaan gitu ya yang diakibatkan oleh jalan rusak dan lain-lain. Padahal ketika pemerintah bisa memprioritaskan terkait pembangunan dan pembelian atau inventaris terkait pemerintahan itu jauh lebih bijak ketika mereka lebih mendahulukan oleh kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri. Padahal mobil dinas sebelum-sebelumnya juga ada, tapi di sini dengan dalih ingin menghemat energi dengan energi hijau dan lain-lain, mereka membeli mobil dinas baru yaitu mobil listrik. Padahal ketika mereka memperbaiki jalan yang rusak, menambal jalan, ataupun melakukan semenisasi, berapa banyak atau seberapa jauh gitu ya, ketika uang belasan miliar ataupun puluhan miliar yang diberikan oleh mobil dinas tersebut itu digunakan untuk semenisasi ataupun pengaspalan jalan. Berapa jauh, berapa puluh kilometer. Selain itu juga apabila uang tersebut digunakan untuk menambal jalan yang rusak ataupun merestorasi atau mengembalikan fungsi jalan semula, yang dimana jalan rusak diperbaiki, kemudian ditinggikan yang tenggelam dan lain-lain, seberapa banyak kasus kecelakaan yang bisa diturunkan. Itu yang membuat kita miris ya teman-teman, ketika pemerintah membuat suatu kebijakan yang untuk kepentingan lembaganya, untuk kepentingan badannya sendiri, untuk kepentingan organisasinya, itu sangat cepat. Akan tetapi ketika itu menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia, mereka melakukan kajian, proses yang panjang dan lain-lain, dan akhirnya ya proyek setengah jalan itu terwujud. Ya mungkin ini juga sebagai refleksi bagi kita semua gitu ya, dalam memilih seorang pemimpin yang betul-betul memegang janjinya, yang betul-betul adil. Ini merupakan suatu ketidakadilan gitu ya di depan mata kita, ketika kita membayar pajak, kita dipaksa dan kita dikejar sampai ke rumah, akan tetapi uang pajak tersebut digunakan untuk ya kepentingan mereka sendiri, padahal uang pajak tersebut itu bisa membangun jalan, membangun infrastruktur yang bisa dinikmati bersama, kan tapi mereka lebih
menggunakannya untuk kepentingan organisasi mereka ataupun lembaga mereka, yang dimana itu merupakan untuk meningkatkan kenyamanan diri mereka sendiri dari uang pajak kita. Sampai bingung ya mau ngapain. Ya mungkin itu juga menjadi apa ya, bahan evaluasi lah bagi pemerintah Indonesia dalam pengalokasian anggaran, yang dimana yang menjadi prioritas bagi pembangunan nasional, dan itu juga menjadi apa ya, kebermanfaatan bagi kita semua, bukan hanya dinikmati oleh pemerintah Indonesia saja, akan tetapi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada wilayah tersebut gitu ya. Dan kedepannya semoga pemerintah juga lebih bijak dalam pengalokasian anggaran, agar tidak ada masyarakat yang dianggap masyarakat yang dirugikan itulah terkait kebijakan tersebut. Ya tentu ini juga menjadi cerminan bagi kita semua bahwa mengkritik ataupun menyampaikan sebuah saran terkait pembangunan ataupun menyampaikan suara terkait pembangunan yang menjadi kebutuhan bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, itu juga sangat penting itu ya. Dan pemerintah juga yang bersama-sama melakukan namanya musrembang. Ya musrembang sederhana aja, jangan musrembang yang memakan biaya sangat besar dengan dalih melakukan musrembang sebagai apa ya, menyerap aspirasi masyarakat, akan tapi itu lebih memakan biaya. Seharusnya musrembang itu bisa dilakukan hal yang sederhana, berkumpul di balai desa kah atau di mana kah gitu kan, gedung serbaguna setiap daerah, untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat tanpa mengeluarkan anggaran yang sangat besar dalam pengoperasionalkan musrembang tersebut. Ya, politik bukan hanya tentang pemilu, politik bukan hanya tentang partai politik, politik bukan hanya tentang rapat, akan tapi politik itu jangkauan yang sangat luas. Kita sebagai masyarakat harus bisa mengawasi terkait kinerja pemerintah Indonesia, karena tanggung jawab pemerintah Indonesia atau kepada kita, kepada masyarakat Indonesia. Semangat.